Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya ada di suatu tempat yang bisa dibilang sering kesini, bisa dibilang jarang kesini. Ya, karena saya kali ini ada kesempatan untuk ngomong-ngomong langsung dengan Bapak Umar Hadi, Dubes KBRI Seoul ya Pak ya. Ya, jadi sebenarnya kita udah kenal 3 tahun mungkin. Pak Umar Hadi dulu yang juga ngundang saya untuk ketemu Bapak Presiden, juga sering diundang untuk acara-acara. Jadi bukan pertama kalinya, saya ngerti beliau ini aksinya itu selalu cepat daripada ngomong. Jadi udah beres semua baru ngomong biasanya. Jadi benar-benar cepat aksinya. Dan kebetulan kemarin kan ini Pak ya, semua kita tahu tentang ABK itu sempat viral. Dan kali ini saya pengen tanya langsung gitu loh. Sebenarnya sudah sejauh mana sih? Karena orang-orang itu sepertinya masih banyak yang mikir videonya ini trending, oh berarti ini masih tidak ditangani gitu. Padahal maksud kita, saya sebagai YouTuber itu lebih kayak, oh ada berita kayak gini, tapi bukan berarti Indonesia pemerintahnya tidak bergerak, bukan seperti itu. Nah, untuk memperjelas itu mungkin saya persilahkan Pak, dijelaskan sedikit sudah seperti apa situasinya. Ya, terima kasih Pak Hansol. Tapi juga tentunya kita semua sangat prihatin, ya, sangat sedih, sangat kecewa, terpukul, bahkan marah bahwa masih ada saja anak-anak Indonesia yang bekerja di atas kapal yang merasa atau yang masih menghadapi masalah. Nah, ini memang satu persoalan yang terus harus kita pikirkan secara serius. Ya. Tapi ya yang kedua juga kalau saya sudah cukup bersyukur bahwa minimal 14 anak yang tadinya ada di Busan di karantina sudah selesai karantinanya, mereka dalam keadaan sehat, sudah diambil keterangannya oleh pihak yang berwenang, oleh aparat penegakan hukum Korea, ya. Sebab kesaksian keterangan mereka ini sangat penting. Ini kunci dari masalah ini nanti bagaimana ke depannya. Nah, tadi yang ketiga pasti kita akan terus lanjutkan. Jadi sebetulnya seperti Mas Ansol bilang, sebelum ada pemberitaan pun kita sudah Tahu. terus menangani. Ya, mulai dari turun dari kapal, sebelum kapalnya datang turun dari kapal, yang sakit kita fasilitasi ke rumah sakit, sampai ada satu yang meninggal di rumah sakit kita urus jenazahnya, sudah kita pulangkan jenazahnya. Selama di karantina juga terus kita perhatikan keadaan teman-teman ini. Jadi tapi faktanya kan mereka menyampaikan keluhan secara resmi, menyampaikan keterangan, ya, baik melalui pengacara setempat maupun kepada kami di KBRI, dan semuanya sudah ditindaklanjuti oleh aparat penegakan hukum, oleh polisi di Korea Selatan. Jadi Udah beres ya Pak, bisa dibilang semua itu sebenarnya sekarang udah kembali masuk Indonesia dengan aman. ya kalau dibilang beres ya belum. Maksudnya Yang penting ke depan bagaimana apa yang menjadi kepentingan mereka bisa terpenuhi. Betul. Intinya kan ada orang mencari keadilan. betul betul. Ya kita fasilitasi supaya keadilan itu bisa dicapai. Tapi tentunya kan sesuatu yang tidak mudah. Betul. Sebab peristiwa yang diceritakan, yang dikeluhkan itu terjadi di tengah laut. Ya, kita sekarang justru sedang berusaha istilahnya merekonstruksi, ya kan, kejadiannya. Ini ada cerita dari ini, ada cerita dari ini, ada video, ada apa, tapi kan semuanya harus dikonstruksi, dan yang berhak melakukan itu kan aparat penegakan hukum. Betul. Nah, karena itu penting sekali, dan ini terus kita lakukan. KBRI terus berkoordinasi, bekerja sama dengan aparat penegakan hukum di Korea Selatan. Berarti sekarang bisa dibilang sebenarnya progresnya itu udah berlangsung terus Pak ya. Orang-orang itu seharusnya tidak khawatir kalau ini nggak dilihat gitu. Sebenarnya kan udah ditangani selalu gitu Pak ya Ya, tapi kan perhatian publik juga malah bisa mempercepat. Tadi saya katakan ada persoalan yang lebih besar di belakang ini, yaitu bayangkan ribuan anak-anak Indonesia lain yang bekerja di atas kapal. Itu juga harus mendapat perlindungan yang lebih baik. Betul. Karena itu juga harus ada langkah-langkah perbaikan lah.
Kalau gitu Pak, kan yang namanya pekerjaan itu kan sebenarnya semuanya pasti tujuannya baik nih untuk mencari uang, dan kalau saya rasa sih pekerjaan apapun sebenarnya baik. Tapi biar kedepannya buat yang pingin bekerja mungkin di bidang itu, gimana sih Pak biar bekerja di bidang yang mereka harapkan tapi bisa aman, mungkin bisa dijelaskan dikit Pak. Ya, yang paling penting itu pelatihan dan pendidikannya ya. Saya suka tanya kok sama teman-teman ini yang bekerja di kapal ya. Jadi ternyata Pak Dubes sudah sering ketemu Pak ya, baik yang di Sering, Korea, di ya, manapun udah saya sering dulu bincang-bincang. pernah sebagai konsul jenderal di Los Angeles, itu juga banyak kapal-kapal penangkap ikan yang banyak anak Indonesianya. Juga waktu saya di Belanda dulu, tapi itu kapal niaga dan kapal pesiar, itu banyak juga awaknya orang Indonesia. Tapi yang nomor satu menurut saya memang pelatihan ya, pelatihan dan pendidikan. Dan itu kalau menurut saya, perhatian saya itu yang kadang-kadang kita agak lemah itu pada pendidikan mengenai safety, keselamatan di laut. Ya, memang itu syarat kalau mau kerja di atas kapal tuh harus ada sertifikatnya mengenai keselamatan di laut itu. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan pendidikan atau training yang diperolehnya. Jadi itu. Kalau mengenai keberanian, kekuatan, itu namanya anak Indonesia tuh luar biasa kok. Itu orang-orang hebat semua lah yang di atas kapal itu. Tapi kadang-kadang itu keterampilannya, trainingnya itu belum memenuhi standar lah. Jadi itu saya kira salah satu faktor yang penting. Yang kedua, memang harus perlu banyak riset, dalam arti ya sekarang kan gampang tuh dengan internet ya, kan kita bisa pelajari. Mencari info Misalnya kalau ada satu agensi perekrut datang ke kita, kan kita bisa lihat zaman sekarang di internet nih agensi ini bener nggak. kita bandingkan Pak ya istilahnya ya. Terus juga tentunya tanya sama teman-teman yang lain. Juga sekarang itu kayak di Korea Selatan tadi kan ada SPPI, ada Serikat Pekerja Perikanan Indonesia di Korea Selatan. Jadi teman-teman yang di SPPI itu sangat aktif dan mereka punya informasi banyak mengenai bagaimana sih kerja di atas kapal itu, agensi mana yang benar, kapal mana yang benar, perusahaan mana yang itu jadi apa istilahnya network di antara teman-teman. Kan kayak YouTuber juga kan saling kenal antara yang satu dengan yang lain. Betul. Karena saling tukar informasi. Sama yang bekerja di kapal juga saya kira ada komunitasnya yang bisa saling berbagi. Yang ketiga barangkali ya kesehatan dan kesiapan fisik itu memang itu kerja di atas kapal itu Mas Ansol ya Susah katanya. berat, penuh resiko, ya udah hanya orang-orang yang Kuat katanya. kuat dan hebat yang bisa Di ya. Korea sendiri tuh kita ada yang bilang kalau biasanya orang yang pertamanya mau berangkat kerja untuk itu 2 hari kabur katanya, nggak kuat katanya. Jarang banget orang bisa kuat kerja 1 bulan, itu sedikit banget. Kebanyakan 1 hari 2 hari langsung kabur katanya. Jadi memang tidak mudah. Berarti sekarang bisa dibilang udah ditangani kan Pak ya, sudah mulai ditangani, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tapi mungkin banyak yang salah paham juga kok tidak diberitakan, itu kenapa? Jadi tadi saya sudah tanya sebenarnya. Jadi karena KBRI ini kan bukan perusahaan marketing ataupun YouTuber yang mengupdate tentang info-info setiap hal yang dikerjakan gitu kan ya. Jadi hal-hal seperti ini dikerjakan tapi tidak di Biasanya kalau sudah selesai ya baru kita bikin siaran pers. Seperti kemarin kan tanggal 8 Mei itu hari Jumat. Pagi-pagi kita bisa fasilitasi kepulangan 14 anak yang dari kapal Longsing 629. Kita bikin siaran pers, jadi diberitakan di Indonesia. Lalu yang sorenya ada kasus lain lagi kan, itu kasus kapal Korea Lim Discoverer yang mengalami kecelakaan di Laut Bismarck di Papua Nugini. Ada 6 awaknya orang Indonesia. Itu akhirnya juga sorenya berhasil kita selamatkan dan kita pulangkan ke Indonesia. Setelah mereka berangkat kita bikin siaran persnya sebagai informasi. Jadi bukan berarti kita tidak, karena ada juga ketentuan yang mengatakan kami harus memberikan informasi kepada publik. Tapi biasanya setelah selesai masalahnya kita tapi bukan penanganannya terus dilakukan. Oh iya itu tentu, itu pasti banget. Saya ngerti Pak Umar Hadi itu, waduh, selalu dikerjakan. Hanya saja
mungkin terlihatnya aja gitu Pak ya, karena internet ini terlihatnya aja kayak orang lu kok gini gitu, tapi sebenarnya semuanya udah Ya, sudah ditangani. biasa. Ya sudah biasa Pak ya. Oke Pak, jadi segitu aja, terima kasih banyak atas infonya. Jadi ini bukannya kita tidak akrab tapi social distancing ya. Kita menjaga teman. Ya jadi kayak gitu, makasih banyak. Dan juga untuk yang mungkin masih mau cari apa info lebih lanjut, tak taruh linknya Instagramnya KBRI Seoul. Di situ kemarin sudah ada videonya. Ya, jadi Mas. Waktu 14 awak dipulangkan itu udah saya share juga di story. Mungkin kalau yang belum lihat bisa dilihat juga. Ya, sekian Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih.